Bab 4. Perjalanan pulang. Mao Mao tidak tahu bagaimana Jin Shi akan menangani pengantin wanita itu dan keluarganya. Setelah semuanya berakhir, Jin Shi menghabiskan beberapa waktu berbincang dengan Gyo Kuen, tetapi itu jelas bukan pembicaraan yang bisa begitu saja Mao Mao ikut campuri. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah berharap keadaan tidak berubah menjadi yang terburuk. Selir Li Shu memang sudah tidak lagi menjalani masa pengurungan, tetapi masalah mengenai kakak tirinya adalah persoalan yang sepenuhnya berbeda. Maka, pada hari keenamnya berada di ibu kota barat, dengan keberangkatan mereka yang sudah menanti keesokan harinya, hanya satu hal yang terus memenuhi pikiran Mao Mao. Aku sama sekali belum sempat jalan-jalan. Hanya itu. Mungkin terdengar dingin, tetapi memang bukan sifat Mao Mao untuk terus tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif. Sebaliknya, ia berharap bisa keluar dan melakukan sesuatu untuk menyegarkan pikirannya, hanya untuk diberitahu bahwa sudah waktunya bersiap-siap pulang. Karena itulah sekarang ia berada di Taman Kaktus, dengan rasa lelah yang jelas tergambar di wajahnya. Ia tidak tahu apakah tanaman-tanaman itu bisa bertahan hidup dalam iklim ibu kota, tetapi setidaknya ia ingin meminta beberapa biji atau potongan kecil tanaman untuk dibawa bersamanya. Gyo Kuen bahkan melakukan lebih dari itu. Ia cukup baik hati sampai memanggil pedagangnya untuk mereka, jadi Mao Mao merasa bersyukur atas hal tersebut. Dan dengan begitu, masa tinggalnya di ibu kota barat pun berakhir. Apa sebenarnya benda ini? Tanya Lahan. Mereka sedang berada di dalam kereta dalam perjalanan pulang, dan ia menunjuk sehelai bulu burung yang ujungnya telah diruncingkan dan dihitamkan. Konon, di wilayah barat mereka tidak menggunakan kuas. Sebagai gantinya, mereka memakai pena, logam atau bulu seperti yang satu ini. Mao Mao memiringkan kepalanya. Sepertinya mereka menemukannya di rumah peramal itu. Tidak banyak barang pribadi yang ditemukan di sana, tetapi benda ini termasuk di antara sedikit bukti yang berhasil mereka dapatkan. Adik yang mulia Kaisar tampaknya sangat tertarik mengetahui bulu burung jenis apa ini. Apa kau tahu? Kecil sekali. Kurasa ini bukan milik burung air, kata Lahan. Bulu itu berwarna abu-abu dan sebenarnya tidak terlihat begitu cocok untuk dijadikan alat tulis. Kemungkinan besar itu hanyalah bulu acak yang diambil seseorang sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Setelah beberapa saat, Lahan berkata, "Menurutmu, mungkinkah ini bulu merpati?" Biasa sekali. Banyak orang memakan daging merpati, dan ada pula kebiasaan melepaskan burung-burung itu pada acara perayaan. Lahan terlihat sedikit kecewa. Mungkin ia berharap jawabannya adalah sesuatu yang lebih langka. Mao Mao menatap keluar jendela. Mereka bilang kita akan pulang menggunakan kapal, kan? Benar, jawab Lahan. Di sebelahnya, Rikuson tersenyum lebar. Karena tidak diwajibkan menghadiri pernikahan ataupun pemakaman, setidaknya ia sempat berjalan-jalan sedikit, dan ia memberikan selembar kain sutra yang ia dapatkan kepada Mao Mao. Mao Mao cukup senang menerima apapun yang diberikan kepadanya, tetapi entah kenapa semua itu terasa sedikit tidak adil baginya, sehingga ia tidak bisa menahan diri untuk menatap Rikuson dengan tatapan agak kesal. "Kenapa bukan kau saja yang menghadirinya?" gumamnya. "Oh, aku tidak akan pernah cocok berada di keluarga seperti itu," jawab Rikuson. Kata-katanya memang terdengar rendah hati, dan ia mengatakannya sambil tersenyum, tetapi Mao Mao sama sekali tidak tahu apakah pria itu benar-benar mengatakan seluruh kebenarannya. Ah Duo dan Selir Li Shu berada di kereta yang berbeda dan akan melakukan perjalanan pulang bersama. Memang, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal lebih lama lagi di ibu kota barat. Ayah Li Shu, Uryu, kabarnya mengatakan bahwa ia akan membawa Li Shu pulang, tetapi Ah Duo menolaknya. Tiba-tiba menunjukkan kasih sayang kepada putri yang telah ia abaikan selama 15 tahun terakhir. Yah,
bisa dibilang waktunya terlalu nyaman. Kita harus berganti kapal beberapa kali, tapi kita seharusnya bisa kembali dalam setengah waktu yang kita habiskan saat datang kemari. Selain itu, angin seharusnya berpihak pada kita di musim seperti ini, kata Lahan. Kapal memiliki keunggulan dibandingkan kereta karena tidak perlu sering berhenti untuk beristirahat. Namun, saat pergi ke barat sebelumnya, mereka harus melawan arus sungai sekaligus menghadapi angin yang berlawanan arah, sehingga perjalanan menjadi jauh lebih memakan waktu. Tetapi sekarang mereka akan mengikuti salah satu anak sungai dari sungai besar, dan sebuah kapal bisa membawa mereka kembali ke ibu kota dengan mudah. Sementara itu, Jinshi dan Basen masih berada di ibu kota barat. Mereka terpaksa tertahan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sebelumnya sempat mereka tunda. Seharusnya, Mao Mao tetap tinggal bersama mereka, tetapi rupanya Lahan telah meminta izin kepada Jinshi. Bolehkah aku meminjam adik perempuanku sebentar? Kalau Mao Mao ada di sana saat itu, mungkin ia akan langsung membantah, aku bukan adikmu, atau jangan menyeretku ke dalam rencana anehmu. Tetapi ia tidak berada di sana, dan keputusan itu dibuat tanpa pendapatnya. Dari yang ia dengar, Jinshi awalnya hampir menolak, tetapi kemudian berubah pikiran dan menyetujuinya. Mao Mao belum mendapatkan kesempatan yang layak untuk berbicara dengannya sejak malam perjamuan itu. Sejujurnya, Mao Mao memang merasa canggung berada di dekatnya, dan dengan caranya sendiri, ia merasa lega karena bisa keluar dari situasi tersebut. Walaupun aku senang bisa pulang lebih awal, ia juga merasa gelisah. Sambil melipat pakaiannya menjadi buntalan untuk dijadikan bantal, ia mempertimbangkan apakah lebih baik tidur bersama Ah Duo daripada berada di dekat Lahan. Setelah semua usaha yang ia lakukan untuk membuat tempat tidur nyaman di dalam kereta, sekarang ia harus memulainya lagi dari awal. Bagaimana kalau sedikit menjaga sikap, adik kecil, kata Lahan. Aku tidak mengerti maksudmu. Lahan dan Rikuson saling bertukar pandang, tetapi Mao Mao tidak peduli. Ia memejamkan mata dan pergi tidur. Setelah 2 hari perjalanan dengan kereta, mereka tiba di dermaga. Di sanalah firasat Mao Mao yang sebelumnya hanya sedikit buruk berubah menjadi sangat buruk. Sungai di bagian hulu ternyata sempit, dan kendaraan air yang menunggu mereka lebih mirip perahu kecil daripada kapal. Bahkan barang bawaan mereka tidak bisa dimasukkan semuanya ke satu perahu. Ada perahu kedua yang mengapung di sana khusus untuk membawa muatan. Apa kita yakin soal ini? Tanya Mao Mao. Aku percaya pada penyedia jasanya, jawab Lahan. Kurasa tidak akan ada masalah pencurian. Bukan itu yang kutanyakan. Aku tahu. Jangan katakan. Ia tidak berani menatap Mao Mao secara langsung. Rupanya, ia juga membayangkan kapal yang lebih besar. Ahahaha. Ini menyenangkan. Seruan itu berasal dari Ah Duo, satu-satunya anggota rombongan yang terlihat gembira. Yang lainnya terlalu sibuk berpegangan erat pada perahu kecil itu untuk bisa berteriak atau bersorak. Sang nahkoda meyakinkan mereka bahwa jeram hanya akan berlangsung sekitar 1 li pertama, tetapi rasanya ada kemungkinan besar mereka akan terbalik sebelum berhasil melewatinya. Li Shu sedang menyandarkan kepalanya di pangkuan Ah Duo. Guncangan dan ayunan perahu yang tanpa henti sejak awal perjalanan sudah cukup membuat wanita muda pemalu itu benar-benar pingsan. Tubuhnya bahkan diikat dengan tali agar ia tidak jatuh ke sungai. Tapi sebenarnya, mungkin justru dialah yang paling beruntung. Aku tidak menyangka akan seberguncang ini, kata pria berambut kusut berkacamata itu. Wajahnya pucat pasi saat ia mengeluarkan isi perutnya ke air sungai yang berbuih. Padahal sebelumnya dialah yang membanggakan bahwa ini akan menjadi cara tercepat untuk pulang. Tampaknya ia benar-benar lupa bahwa bepergian lewat darat dan bepergian lewat air adalah 2 hal yang sangat berbeda. Jangan menghadap ke sini.
Nanti kau memuntahkan itu ke arahku. Mao, beri aku sesuatu untuk menenangkan perutku. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Mao, tetapi Mao tidak yakin harus berbuat apa. Ia sudah memberinya obat anti mual dan lahan langsung memuntahkannya kembali. Ia bisa saja memberinya satu lagi, tetapi kemungkinan besar obat itu juga hanya akan keluar lagi. Rikuson tidak seheboh Ah Duo, tetapi ia terlihat sama santainya. Ia memperhatikan hewan-hewan di sekitar sungai dengan senyum lebar di wajahnya. Lihat ke sana, Tuan Lahan. Kau bisa melihat burung kecil. Ah, aku tidak pernah bosan melihat pemandangan di sini. Selalu indah. Itu cuma cara lain untuk mengatakan pemandangannya tidak pernah berubah, pikir Mao. Suirei terlihat sedikit tidak sehat, tetapi setidaknya ia tidak membuat keributan seperti Lahan. Tidak semua pengawal terlihat sepenuhnya nyaman juga, tetapi mereka tidak akan membiarkan diri mereka bertingkah menyedihkan ketika sedang bertugas. Sedangkan Mao tetaplah Mao. Sebotol anggur tidak akan membuatnya mabuk, dan kendaraan yang bergerak juga tidak akan membuatnya mual. Meski begitu, ia tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan berenangnya, jadi ia memilih duduk diam demi menghindari kemungkinan jatuh ke sungai. Kalian semua ini, gerutu Lahan. Melihatnya begitu kacau sebenarnya merupakan pemandangan yang cukup langka, dan Mao merasa hal itu cukup menghibur. Setelah anak sungai itu bertemu dengan sungai utama, alirannya menjadi lebih lebar, dan mereka berganti ke kapal berikutnya. Kau yakin tidak punya apapun untuk menghentikan rasa mualku? Tanya Lahan. Ia masih memeluk sebuah ember dengan wajah pucat tanpa warna. Tampaknya ia belum merasa jauh lebih baik meskipun kapal mereka sekarang lebih besar, walaupun setidaknya ia sudah tidak terlalu sering muntah. Yah, itu sudah sebuah kemajuan. Mereka berada di sebuah kabin kecil. Kapal itu hanya memiliki 2 kabin, dan ruangan ini diperuntukkan bagi para wanita dalam rombongan. Bagaimanapun juga, mereka tidak mungkin membiarkan Ah Duo atau selir Lishu tidur berdampingan dengan semua orang lainnya. Jika Lahan sampai muncul di sana, apalagi dalam keadaan begitu berantakan, itu hanya bisa berarti satu hal, ia sudah tidak tahan lagi dengan mabuk lautnya. Lishu akhirnya sadar, tetapi ia masih tetap beristirahat di pangkuan Ah Duo. Sangat mudah terlihat bahwa sekarang ia hanya berpura-pura masih mabuk laut demi mendapatkan sedikit perhatian. Obat yang kau muntahkan tadi adalah persediaan terakhirku, kata Mao. Ia akhirnya memang memberikan obat itu kepada Lahan, tetapi semuanya langsung keluar lagi. Bahkan belum sempat bekerja sama sekali. Mao membawa obat anti mual karena ia tahu betapa kerasnya guncangan perjalanan dengan kereta. Ia sama sekali tidak menyangka akan membutuhkannya untuk perjalanan seperti ini. Kapal memang memiliki keuntungan karena tidak perlu berhenti, yang berarti mereka bisa mencapai tujuan lebih cepat. Namun, itu juga berarti guncangannya tidak pernah berhenti. Mao sedikit terkejut menyadari bahwa Lahan ternyata begitu sensitif terhadap perjalanan kapal, padahal ia tidak memiliki masalah sedikit pun saat naik kereta. Maksudku, bukannya aku tidak mengerti. Mao mengikuti gerakan kapal yang miring ke satu sisi, tetapi Lahan langsung berseru, "Wah!" dan mencengkeram sebuah tiang, sementara tangan satunya tetap memegang erat embernya. Kemudian, Mao ikut miring ke arah sebaliknya. "Kenapa kau tidak mabuk kapal?" tanya Lahan dengan nada kesal. Mungkin alasannya sama dengan kenapa aku tidak mudah mabuk alkohol. Sebagai catatan, Lahan bukan tipe pria yang kuat minum alkohol. Ia terus menatap Mao dengan kesal, sementara gadis itu bahkan tidak terlihat sedikit pun pucat. "Aku tidak akan naik kapal lagi," katanya dengan wajah mengenaskan. Namun, berada di tengah perjalanan sungai jelas bukan tempat terbaik untuk mencari kereta yang nyaman, dan pada akhirnya ia tetap naik kapal berikutnya juga.
Selain itu, ia masih harus menemani Ah Duo dan sang selir kembali pulang. Ah Duo tampaknya sudah jatuh cinta pada perjalanan dengan kapal, sementara Li Shu sudah jatuh cinta pada perhatian yang diberikan Ah Duo kepadanya. Tak satu pun dari mereka bisa menemukan alasan yang cukup kuat untuk mengganti perjalanan menjadi menggunakan kereta. Akhirnya, mereka tiba di dermaga ketiga. Saat Mao Mao turun dari kapal untuk berpindah ke kapal berikutnya, ia mendengar suara benturan keras. Apa itu? Ternyata, suara itu berasal dari seseorang yang jatuh pingsan tepat di dermaga. Seorang pelaut mencoba menyadarkannya, meskipun ia terlihat berhati-hati saat melakukannya. Sosok yang terkulai itu adalah seorang pria dengan jubah yang sudah sangat usang. Apa dia sakit? Pikir Mao Mao sambil mengamati dari jarak aman. Ia tidak ingin terseret dalam masalah apapun, tetapi ia juga bukan orang yang begitu tidak berperasaan sampai meninggalkan orang sakit atau terluka tanpa pertolongan. Hei, Tuan. Kau baik-baik saja, kata si pelaut sambil mengguncang tubuh pria itu. Aku baik-baik saja, jawab pria itu, meskipun suaranya terdengar sangat tidak meyakinkan. Sang pelaut membalikkan tubuhnya agar menghadap ke atas, tetapi kemudian ia mengerang. Pria itu pasti dulunya sangat tampan. Batang hidungnya yang tinggi dan tegas serta alisnya yang seperti ranting pohon willow membuktikan hal itu. Namun, separuh wajahnya tertutup bekas luka cacar. Jika wajahnya digambarkan sebagai sebuah lingkaran, bagian yang dipenuhi bekas cacar dan bagian kulit yang bersih kira-kira akan membentuk pola seperti yin dan yang. Sang pelaut langsung menjauhkan pria itu. Pendatang baru tersebut berdiri dengan sedikit goyah. Permisi, Tuan. Bolehkah aku menumpang kapalmu? Ada senyum di wajahnya yang rusak itu, dan Mao Mao bisa melihat sebuah kantong berisikan kecil di tangannya yang terulur. Ia masih muda, mungkin sekitar pertengahan 20-an. Tunggu dulu kau. Kau tidak membawa penyakit aneh, kan? Teriak pelaut yang tadi membantunya berdiri sambil buru-buru membersihkan bagian manapun dari tubuhnya yang sempat bersentuhan dengan pria itu. Masih sambil tersenyum, pria tersebut menyentuh wajahnya yang rusak. Ia mengangguk sendiri seolah baru memahami semuanya. Sebuah kain syal tergeletak di tanah dekat kakinya. Rupanya benda itu terlepas ketika ia jatuh tadi. Ia mengambilnya, melipatnya menjadi 2 hingga membentuk segitiga, lalu menggunakannya untuk menutupi separuh wajahnya. Jika dilihat sekilas, kain itu hampir terlihat seperti perban. Aku tahu. Itu cacar. Itu bekas cacar, kan? Cacar adalah penyakit mengerikan yang membuat seluruh tubuh dipenuhi lepuhan bernanah. Penyakit itu sangat mudah menular dan konon bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Batuk atau bersin dari seseorang yang sedang sakit saja bisa cukup untuk menularkannya kepada orang lain. Pria itu tersenyum polos dan menggaruk pipinya. Hah, tidak apa-apa. Ini cuma bekas lukanya. Aku memang pernah terkena cacar dulu, tapi sekarang aku sehat seperti ikan segar. Lihat saja. Mana mungkin? Kau baru saja jatuh pingsan 5 menit yang lalu. Mundur, ku bilang mundur. Aku cuma pingsan karena sedikit kelaparan. Percayalah padaku. Percakapan itu membuat semua orang di sekitar pria tersebut secara perlahan memberi jarak lebih jauh darinya. Mao Mao menyipitkan matanya. Kalau pria itu tidak sakit, berarti keberadaannya tidak dibutuhkan di sini. Apa yang terjadi? Tanya Rikuson, yang baru selesai memindahkan barang bawaan mereka ke kapal berikutnya. Ia tampak sangat teliti dalam pekerjaannya. Dalam hati, Mao Mao memutuskan untuk memberinya julukan Gaoshun kedua. Pria dengan perban di wajahnya itu ingin naik kapal, tapi pelautnya tidak mengizinkan, jelas Mao Mao singkat.
gumam Rikuson sambil memperhatikan pria muda itu. Dengan bekas cacarnya tertutup, ia benar-benar terlihat sangat tampan. Cara bicaranya pun terdengar cukup ceria. Apa masalahnya? Apa dia mencoba naik tanpa membayar? Tidak. Dia punya uang, tapi wajahnya penuh bekas cacar, dan pelaut itu khawatir dia masih sakit. Tapi sebenarnya percuma saja, karena kapal kita juga sudah penuh. Selir Lishu berada di atas kapal, yang berarti para pengawal juga ikut bersama mereka. Mereka tidak bisa begitu saja membiarkan orang asing sembarangan ikut naik. Rikuson menyipitkan mata memandang pria itu. Apa dia benar-benar sakit? Pertanyaan bagus. Dari jarak sejauh ini, sulit untuk memastikan, tetapi dari apa yang bisa Mao Mao lihat, pria itu memang memiliki bekas cacar, namun tidak ada lepuhan bernanah. Kemungkinan besar ia mengatakan yang sebenarnya, ia memang pernah sakit, tetapi itu sudah terjadi lama sekali. Jadi kenapa Mao Mao tidak langsung mengatakan hal itu kepada si pelaut? Karena ikut campur hanya akan membuatku repot. Sesederhana itu. Namun, pria muda itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah untuk naik kapal. Ia bahkan hampir bergelantungan pada si pelaut. Aku mohon, izinkan aku naik. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Lepaskan aku. Berhenti. Nanti aku tertular cacarmu. Biasanya, pria tampan dengan bekas luka di wajah memiliki suasana kelam yang sesuai dengan penampilannya, tetapi tampaknya pria yang satu ini berbeda. Ia memeluk kaki besar si pelaut dan tidak mau melepaskannya. Para pelaut lainnya sebenarnya ingin membantu rekan mereka, tetapi karena takut tertular penyakit mengerikan, mereka hanya bisa berdiri tak berdaya dari kejauhan. Sesuatu harus dilakukan terhadap pria ini, atau kapal mereka tidak akan pernah berangkat. Rikuson sepertinya bisa menebak apa yang dipikirkan Mao Mao dari ekspresinya, karena ia tersenyum. Aku berharap kapal ini bisa segera berangkat. Kau juga begitu, kan? Mao Mao tidak mengatakan apapun. Apa maksudnya? Apakah ia menyuruhnya melakukan sesuatu? Dengan wajah yang terlihat sangat enggan, Mao Mao turun dari kapal dan berjalan mendekati sang pelaut, yang sekarang tampak sangat kebingungan, serta pria muda itu, yang sekarang bahkan sudah ingusan. Permisi, katanya. Ya, jawab pria muda itu. Itu sebenarnya bukan sebuah persetujuan, tetapi Mao Mao tetap langsung menarik syal dari wajah si pria ingusan. Sekali melihat bekas luka buruk itu sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa luka tersebut berasal dari bertahun-tahun lalu. Ia memperhatikan mata di sisi wajah yang penuh bekas cacar. Mata itu tampak keruh dan tidak fokus. Ukuran pupil kedua matanya juga berbeda. Kemungkinan besar ia sudah buta di salah satunya. Orang ini tidak sakit, umum Mao Mao. Dia memang memiliki bekas luka, tetapi tidak ada kemungkinan dia akan menularkan penyakitnya kepada orang lain. Setidaknya bukan cacar. Mengenai penyakit lain yang mungkin ia miliki, Mao Mao tidak tahu dan sama sekali tidak mau bertanggung jawab. Dengan ekspresi penuh jijik, sang pelaut dengan hati-hati mengambil kantong koin yang dijatuhkan pria itu. Ia membaliknya, membuat uang-uang kecil di dalamnya jatuh dengan suara gemerincing. Jadi, Tuan mau pergi kemana? Ke ibu kota. Aku ingin pergi ke ibu kota. Ibu kota. Pria itu mengepalkan kedua tangannya dan mengguncangkannya penuh semangat. Kalau ia berusaha terlihat seperti orang desa yang pertama kali pergi ke kota besar, ia benar-benar berhasil melakukannya. Dan begitu sampai di sana, aku akan membuat banyak sekali obat. Obat. Telinga Mao Mao langsung bereaksi. Ya, aku mungkin tidak terlihat seperti orang hebat, tapi sebenarnya aku cukup luar biasa.
Pria itu menarik sebuah tas besar dari balik jubahnya, dan ketika ia membukanya, aroma khas langsung menyebar keluar. Mao Mao mengambil sebuah wadah tanah liat dari tas itu dan membuka tutupnya. Di dalamnya penuh dengan salep. Ia tidak tahu apakah obat itu benar-benar efektif, tetapi benda itu dibuat dengan sangat teliti. Ramuan obat yang sudah digiling halus dicampur sampai mencapai kekentalan yang sempurna. Ketelitian dalam proses pembuatan seperti itu bahkan lebih penting bagi kualitas hasil akhir dibandingkan jenis tanaman obat apa yang digunakan. Mao Mao kembali memperhatikan pria itu. Ia tersenyum lebar kepada sang pelaut dan berkata, "Mau coba? Ampuh untuk mabuk kapal." Tentu saja, tidak ada pelaut yang mau membeli obat seperti itu. Cih, pelit sekali. Kenapa tidak beli saja? Oh, sebenarnya, lupakan soal beli. Jadi aku boleh naik kapal? Boleh. Kapalnya? Tidak. Kapal ini sudah disewa. Kau harus menunggu kapal berikutnya. Apa? Serius? Aku harus menunggu. Pria itu tampak sangat kecewa, tetapi sepertinya ia menerimanya. Lalu ia melihat Mao Mao dan kembali tersenyum. Terima kasih. Kau sangat membantuku. Sebagai tanda terima kasih, biarkan aku memberimu obat mabuk kapal ini. Cara bicaranya terdengar sangat muda. Namun, kelihatannya ia sebenarnya lebih dewasa daripada sikapnya. Setidaknya, ia tampak lebih tua daripada Mao Mao. Tidak perlu. Aku tidak mabuk kapal, kata Mao Mao. Tidak? Sayang sekali. Pria itu baru saja hendak menyimpan kembali obatnya ketika seseorang di belakang Mao Mao tiba-tiba berteriak. Tunggu. Lahan hampir terbang turun dari kapal. Obat itu. Berikan padaku, katanya dengan napas tersengal. Hebat juga dia bisa mendengar kami, pikir Mao Mao. Jaraknya cukup jauh, dan kondisinya juga tidak bisa dibilang baik. Mao Mao menghibur dirinya dengan pikiran seperti itu saat ia kembali naik ke kapal. Fiuh, kau benar-benar menyelamatkanku. Bukan hanya menjelaskan soal penyakitku, kau bahkan membuatku bisa naik kapal ini. Pria dengan perban itu ternyata bernama Kokuyo. Ia adalah seorang pengelana, seperti yang sudah Mao Mao duga dari pakaiannya yang kotor dan lusuh. Ia juga seorang dokter, atau setidaknya begitulah pengakuannya. Ketika Lahan mendengar bahwa Kokuyo membawa berbagai macam obat, ia menjadi sangat bersikeras agar pengelana itu ikut bersama mereka di kapal. Dan karena sejak awal Lahanlah yang mengatur perjalanan ini, keputusan itu memang berada dalam wewenangnya, selama pendatang baru tersebut tidak terlihat akan membahayakan selir Lishu atau siapapun. Namun, Kokuyo tidak dijamin akan sampai ke ibu kota bersama mereka. Ia hanya akan ikut sampai dermaga berikutnya, tempat Lahan juga akan turun. Kokuyo adalah orang yang agak aneh, dan ia juga sangat banyak bicara. Ia terus mengoceh tentang dirinya sendiri sambil meracik obat. Singkat cerita, mereka mengusirku. Kau dikutuk. Pergi dari sini. Kejam sekali, kan? Kata Kokuyo. Meski begitu, nada suaranya sama sekali tidak terdengar seperti ia benar-benar merasa diperlakukan kejam. Tidak ada kesuraman sedikit pun dalam suaranya. Ia malah mengobrol dengan santai seperti seorang nenek tua yang sedang bergosip di dekat sumur desa. Mao Mao memperhatikannya dengan saksama. Wajar saja ia merasa ragu apakah obat yang dibuat oleh seorang pria bekas penderita cacar dengan asal-usul tidak jelas benar-benar bisa bekerja. Obat anti mual miliknya juga tidak terlihat memiliki bahan yang istimewa. Lahan, yang sekarang sudah jauh lebih baik, memanggil Kokuyo ke kabin pribadinya. Mao Mao ikut datang karena berpikir,
Kalau pria itu mengaku sebagai dokter, mungkin ada baiknya mendengar apa yang bisa dikatakannya. Sebenarnya aku tinggal di tempat yang sama selama beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, desa itu terkena wabah serangga. Lalu tiba-tiba saja dukun desa mulai mengatakan bahwa itu adalah kutukan. Dan menurut Kokuyo, sejak saat itulah ia diusir. Dokter dan dukun memang cenderung tidak memiliki hubungan yang baik. Menurut Mao Mao, mempercayai hal-hal tanpa dasar seperti kutukan adalah sesuatu yang bodoh dan tidak masuk akal. Namun, ia sadar bahwa pemikiran seperti itu bukanlah pendapat mayoritas. Sejujurnya, hal itu membuatnya kesal. Terlepas dari nada bicara Kokuyo yang santai, obat buatannya terbukti cukup efektif. Lahan, yang sampai saat itu tidak pernah berpisah dari embernya, akhirnya bisa ikut bergabung dalam percakapan. Mungkin juga karena kapal sudah tidak berguncang separah sebelumnya, tetapi apapun alasannya, Lahan tampak sangat puas. Hang, jadi kau bilang kau pergi ke ibu kota untuk mencari pekerjaan? Tanyanya. Ya, benar. Kurang lebih seperti itu. Lahan kembali bergumam sambil mengusap dagunya. Ia tampak sedang menghitung sesuatu, tetapi Mao Mao langsung menyikutnya. Jangan menyeret kami ke sesuatu yang aneh. Pria itu mungkin terlihat sedikit ganjil, tetapi jika kemampuan medisnya memang sungguhan, maka ia akan bisa mencari nafkah di ibu kota. Dengan syarat, tentu saja, ia menyembunyikan bekas cacarnya. Karena mereka masih bepergian bersama Ah Duo dan Selir Lishu, membawa seorang pria asing bersama mereka bukanlah sesuatu yang ideal. Lahan memahami itu. Ia melihat ke arah Mao Mao, lalu mengambil selembar kertas dari lipatan pakaiannya. Ia dengan cepat menulis sebuah catatan kecil dan berkata, "Kalau suatu saat kau membutuhkan sesuatu, datanglah ke alamat ini. Mungkin aku bisa memberikan sedikit bantuan." Lahan menuliskan alamat rumahnya di ibu kota. Kokuyo mengambil kertas itu dan memberikan senyum polos kepada mereka. Haha. Wah, aku benar-benar bertemu dengan orang-orang baik. Dia tidak melakukannya karena kebaikan hatinya, Mao Mao memperingatkan dalam hati. Lahan adalah tipe orang yang penuh perhitungan. Satu-satunya alasan ia memberikan alamatnya kepada Kokuyo adalah karena ia merasa suatu hari nanti mungkin ada cara untuk memanfaatkan pria itu. Ngomong-ngomong, kalau boleh bertanya, apa yang terjadi dengan wabah serangga tahun lalu? Tanya Mao Mao. Sebenarnya ia ingin sekali menginterogasi Kokuyo dan mencari tahu sejauh mana pengetahuan medis pria itu, tetapi pertanyaan ini lebih penting. Tidak sampai separah membuat mereka memakan akar pohon atau membuat keadaan begitu sulit sampai orang-orang tidak bisa memberi makan anak-anak mereka. Anak-anak kecil memang menjadi lemah karena kekurangan gizi, tapi tidak sampai lebih buruk dari itu. Kokuyo terlihat benar-benar sedih ketika menjelaskan hal tersebut. Kekurangan gizi membuat seseorang lebih mudah terserang penyakit, dan siapa yang mengobati penyakit? Dokter. Mao Mao bertanya-tanya bagaimana keadaan desa yang telah mengusirnya sekarang. Kalau panen mereka tahun ini cukup melimpah, menurutku mereka akan baik-baik saja, kata Kokuyo. Mao Mao merasa kemungkinan itu tidak terlalu besar, dan pria itu sepertinya memiliki pemikiran yang sama, karena kemudian ia berkata, "Aku berharap penduduk desa bisa terus saling membantu sampai mereka mendapatkannya." Itu memang terdengar seperti pemikiran yang indah, saling membantu. Namun, selalu ada syarat di baliknya. Seseorang bisa membantu tetangganya jika ia memiliki sesuatu yang bisa dibagikan. Jika ia punya cukup makanan, maka ia bisa memberikan sebagian kelebihannya kepada orang lain. Biasanya, itulah arti dari membantu. Mendukung orang lain sementara dirimu sendiri kelaparan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Memang,
Ada beberapa orang bodoh di luar sana yang akan membagikan semua yang mereka punya meskipun harus mengorbankan diri sendiri. Tetapi kebanyakan orang seperti itu hanyalah para orang suci dalam cerita. Jika orang-orang ini memperlakukan dokter dan ahli obat seolah mereka adalah orang bijak seperti itu, maka setidaknya mereka harus membuat kehidupan para tabib cukup nyaman agar mereka punya keinginan melakukannya. Kebutuhan dasar seseorang harus terpenuhi sebelum ia bisa mengobati orang lain. Apa gunanya kalau seorang dokter hidup dalam kekurangan sampai akhirnya ia sendiri jatuh sakit? Desa yang telah mengusir pria ini mungkin sekarang sedang membutuhkan seorang tabib, tetapi semuanya sudah terlambat. Air yang sudah tumpah tidak akan kembali ke dalam cangkir. Baiklah, sampai jumpa lagi nanti, kata Kokuyo. Ia melipat kertas berisi alamat itu dengan hati-hati dan menyimpannya ke balik pakaiannya. Mereka hanya membayar biaya perjalanan Kokuyo sejauh ia ikut berlayar bersama mereka. Ia akan mendapat tempat di kabin para pengawal yang sekaligus menjadi cara untuk tetap mengawasinya. Kalau dipikir-pikir, cerita Kokuyo tentang wabah serangga mengingatkan Mao pada sesuatu. Salah satu masalah yang menumpuk adalah masalah yang telah diambil alih oleh lahan. Apa yang akan kau lakukan soal wabah serangga itu? Maksudku, masalah yang dibicarakan wanita berambut emas itu denganmu, tanya Mao. Ia mengacu pada sesuatu yang dikatakan sang utusan saat perjamuan di ibu kota barat. Wanita itu menginginkan ekspor gandum ke Xiaoh, dan jika itu tidak memungkinkan, ia meminta perlindungan politik. Apa keuntungan yang bisa kita dapat dari semua itu? Ide ekspor tersebut sangat berisiko, sementara gagasan memberikan perlindungan politik benar-benar berbahaya. Hanya Mao dan lahan yang berada di ruangan itu. Karena itulah mereka bisa membicarakan hal seperti ini. Bahkan Rikuson pun belum mendengarnya. Menurutmu apa? Dia sudah membuatku menari di telapak tangannya? Bahwa aku akan melakukan apapun yang dia minta tanpa berpikir hanya karena dia cantik. Bukankah begitu? Mao hanya bercanda, kurang lebih. Bagaimanapun juga, ini adalah orang yang tidak pernah berhenti membicarakan wajah Jinshi. Tentu saja lahan tidak tahu bahwa Jinshi sebenarnya memiliki semacam rasa rendah diri terhadap penampilannya sendiri. Aku punya beberapa rencanaku sendiri. Seperti apa? Petualangan kecil kita di atas kapal akan berakhir ketika sampai di dermaga berikutnya. Kurasa kau tidak keberatan kalau aku berpisah dari Nona Ahduo dan yang lainnya? Mungkin lahan akhirnya sudah muak dengan mabuk kapalnya. Atau mungkin sejak awal inilah alasan kenapa ia membawa Mao bersamanya. Kalau begitu aku akan tetap menemani mereka, kata Mao. Tunggu dulu, kata Lahan sambil mengangkat tangan untuk menghentikannya sebelum ia melanjutkan. Aku jamin kau akan sangat tertarik dengan tempat yang akan kudatangi. Kenapa? Lahan mengeluarkan sebuah sempoa dan mulai menggeser manik-maniknya. Yah, mungkin saja kita terlalu cepat menghitung anak ayam sebelum telurnya menetas. Namun, seolah ia ingin mengatakan bahwa ini tetap layak dicoba. Lalu ia berkata, kita akan pergi menemui ayahku. Jadi begitulah cara Lahan memanggilnya. Bukan dengan panggilan hormat seperti ayahanda. Hanya ayah.